Di sebuah hutan yang dalam, hiduplah seorang pria yang tinggal di sebuah kastil di dalam hutan tersebut. Zagan, seorang penyihir yang sangat ditakuti oleh penduduk di sana, memiliki kekuatan yang sangat kuat membuatnya sering menjadi mimpi buruk untuk para perampok yang beraksi di sana. Scene pun berpindah ke seorang gadis yang hendak diculik oleh seorang pria. Namun sebelum hal itu terjadi, Zagan sang penyihir datang dan memberikan penjahat itu sebuah pelajaran. Tak lama datanglah seorang pria yang bernama Barbatos yang merupakan seorang penyihir yang sama dengan Zagan. Kedatangan Barbatos bertujuan untuk memberikan sebuah informasi bahwa sang Raja Iblis Markosias telah mati sejak beberapa hari yang lalu. Di dunia ini terdapat 3 Raja Iblis yang salah satunya adalah Markosias. Barbatos pun mengajak Zagan untuk pergi ke kota karena di sana akan diadakan sebuah lelang dari barang-barang peninggalan Markosias. Singkatnya, mereka berdua pergi ke kota untuk menghadiri lelang tersebut. Saat berada di sana, Barbatos memperkenalkan para penyihir yang kuat yang mungkin saja akan menjadi kandidat Raja Iblis selanjutnya. Namun pandangan Zagan hanya teralihkan oleh seorang gadis elf yang merupakan budak peninggalan dari Raja Iblis Markosias tersebut. Tanpa basa-basi, Zagan menawarkan harga yang sangat tinggi kepada budak elf tersebut. Karena tidak ada yang bisa menandingi harga yang diberikan oleh Zagan, Zagan dengan resmi telah membeli budak elf itu. Setelah membelinya, Zagan pun membawa elf itu ke kastilnya. Namun karena selama ini Zagan belum pernah berinteraksi dengan wanita, membuat dirinya sedikit kaku saat berbicara. Tapi secara mengejutkan, gadis elf itu bertanya kepada Zagan. Dia pun bertanya dengan cara apa Zagan nanti akan membunuhnya atau menumbalkannya. Namun tentu saja alasan Zagan membelinya bukan untuk dijadikan seorang tumbal. Gadis elf itu kemudian memperkenalkan namanya, yaitu Nevelia. Nama yang lantas membuat Zagan terpesona. Tapi saat melihat belenggu yang berada di leher Nevelia, membuat Zagan teringat dengan masa lalunya dulu, di mana Zagan hanyalah seorang anak buangan. Selama beberapa tahun Zagan bertahan hidup dengan cara mencuri apapun yang bisa ia curi. Zagan kemudian mempersiapkan sebuah kamar kepada Nevelia dan mencoba untuk membuat Nevelia menjadi senyaman mungkin untuk berada di kastilnya. Keesokan harinya rupanya Zagan tidak bisa tidur karena Nevelia yang lebih memilih untuk tidur bersama Zagan. Ketika Nevelia terbangun, Zagan kembali membawa beberapa sarapan untuknya. Namun Nevelia sedikit heran dengan Zagan karena mana mungkin seorang penyihir terkuat seperti Zagan mau memakan makanan yang sama dengan seorang budak elf. Tapi ternyata hal ini sudah biasa Zagan alami karena sedari dulu Zagan telah terbiasa untuk hidup sederhana. Nevelia pun menawarkan untuk membuatkan sarapan kepada Zagan. Tapi karena di kastil tak memiliki perlengkapan masak apapun, yang membuat mereka harus pergi ke kota untuk membelinya. Namun saat sedang berada di perjalanan, Zagan melihat beberapa perampok yang sedang beraksi. Dengan sedikit kekuatannya, Zagan pun menunjukkan kepada Nevelia cara menyelamatkan seseorang dari perampok. Dengan kekuatan hebat yang Zagan miliki, Zagan bahkan dapat mencuri lingkaran sihir milik para perampok itu. Setelah membereskan para perampok, Zagan ditawari sebuah tumpangan untuk pergi ke kota secara gratis. Setelah sampai ke kota, Zagan membelikan sebuah pakaian baru kepada Nevelia yang lantas membuat Nevelia merasa sangat senang. Tak lupa mereka berkenalan dengan pemilik dari tempat pakaian tersebut bernama Manuela. Setelah itu Zagan menuju ke sebuah tempat pandai besi dan berniat untuk melepaskan belenggu yang berada di leher dari Nevelia. Tapi sayangnya pandai besi sekalipun tak dapat melepaskan belenggu itu. Yang satu-satunya cara untuk melepaskannya adalah dengan kunci yang berada di kastil Raja Iblis Markosias. Namun ternyata pandai besi tersebut merupakan orang yang juga pernah diselamatkan oleh Zagan dulu, yang membuat reputasi Zagan cukup dipandang baik akhir-akhir ini. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis yang ternyata merupakan gadis yang pernah ditolong oleh Zagan dulu. Dia sedang berusaha mencari identitas penyihir yang telah menyelamatkannya.
Namun datanglah kepala pendeta yang memberikan sebuah tugas kepada Chestil untuk menangkap seorang penyihir yang telah menculik beberapa gadis di kota ini, bernama Zagan. Mendengar hal itu, Chestil merasa kalau ada sesuatu yang aneh karena tidak mungkin Zagan tega melakukan hal itu. Keesokan harinya Nevelia membuatkan Zagan berbagai makanan rumahan yang lantas membuatnya merasa sangat senang. Saat sedang bersih-bersih, Nevelia melihat Zagan yang sedang fokus membaca buku sihir. Yang hal itu membuatnya mulai penasaran dengan sihir yang dipelajari oleh Zagan. Zagan pun menjelaskan sedikit rincian mengenai sihir kepada Nevelia. Zagan menjelaskan bahwa ada sebuah sihir kuat yang dapat mencuri lingkaran si lawan, dan sihir seperti itu hanya biasa dimiliki oleh para raja iblis. Zagan kemudian menjelaskan kisah sebelum ia menjadi seorang penyihir, di mana dulu ada seorang penyihir jahat yang menculik Zagan. Namun dengan kepintarannya, Zagan bisa meniru sihir milik penyihir jahat tersebut dan bahkan berhasil mengalahkannya. Tapi di luar kastil, para prajurit yang salah satunya adalah Kestil datang untuk menangkap Zagan karena telah dituduh sebagai pelaku penculikan. Mengetahui hal itu, Zagan lantas mencoba menyuruh mereka untuk pergi. Tapi karena prajurit ini keras kepala, membuat Zagan harus bertarung untuk mengajari mereka tata krama. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi, namun karena pedang anti sihir milik Chestil, membuat sihir penyembuh milik Zagan menjadi lambat. Melihat Zagan yang hampir dikalahkan, membuat Nevelia mengeluarkan kekuatan aslinya. Puluhan akar raksasa pun keluar dan bahkan berhasil mengalahkan para prajurit itu. Namun sebelum pergi, Kastil menawarkan kepada Zagan bahwa Kastil akan memalsukan kematian Zagan agar nantinya Zagan bisa terbebas dari kasus yang menjeratnya. Saat malam tiba, Zagan yang penasaran dengan kekuatan Nevelia pun bertanya kepadanya. Nevelia menjawab kalau kekuatan yang dia miliki bernama kebatinan, sebuah kekuatan alami yang dimiliki para elf. Di malam itu, Nevelia yang melihat Zagan selalu tidur di kursi kastil menawarkan Zagan agar bisa tidur nyaman di pangkuannya. Dengan senang hati, Zagan pun mau untuk tidur di pangkuan Nevelia. Keesokan harinya, Barbatos datang untuk menemui Zagan yang kemudian dia menanyakan kenapa Zagan belum menjadikan Nevelia sebagai tumbal sihir. Zagan menjelaskan kalau hal itu adalah hal yang tidak ia inginkan. Dia lebih memilih untuk menjadikan Nevelia sebagai asisten atau partnernya. Selanjutnya, Barbatos bertanya kepada Zagan karena beberapa hari yang lalu Zagan telah mengajukan diri sebagai kandidat calon Raja Iblis ke-13. Namun Zagan menjawab kalau dia belum yakin akan terpilih sebagai Raja Iblis atau tidak. Barbatos kemudian menjelaskan semenjak hadir Nevelia, kehidupan Zagan mulai berubah. Yang awalnya adalah penyihir jahat berubah menjadi seorang penyihir yang cukup baik. Setelah Barbatos pulang, Zagan menerima sebuah pesan dari para Raja Iblis. Ternyata surat itu adalah undangan kepada Zagan untuk menemui para Raja Iblis. Saat pergi ke tempat Raja Iblis berada, para Raja Iblis pun setuju kalau Zagan akan menjadi Raja Iblis ke-13 untuk menggantikan Markosias. Namun sebelum melakukan hal itu, Zagan meminta sebuah permintaan di mana dia meminta kunci yang dapat melepaskan belenggu milik Nevelia. Setelah setuju menjadi Raja Iblis ke-13, Zagan pun pulang untuk menemui Nevelia. Karena telah mendapatkan kunci, Zagan kemudian membuka belenggu yang selama ini telah menahan Nevelia. Tapi setelah itu tiba-tiba Zagan mengusir Nevelia untuk pergi meninggalkan kastilnya. Di luar, Nevelia sangat merasa sedih karena harus menerima fakta bahwa Zagan sudah tidak membutuhkannya lagi. Di tengah kesedihannya, Chestil tak sengaja lewat di daerah itu. Yang saat melihat Nevelia sedih, Chestil mencoba untuk mendekatinya. Tapi terjadi sebuah kesalahpahaman di mana para penduduk mengira kalau Kastil ingin mengganggu Nevelia. Melihat hal itu, Manuela datang untuk mencoba memperbaiki keadaan. Agar bisa menceritakan apa yang terjadi, Manuela mengajak Nevelia dan Chestil untuk duduk di suatu bar. Di sana Manuela bertanya kenapa Zagan bisa membuang Nevelia. Nevelia mengatakan kalau setelah menjadi Raja Iblis, Zagan tiba-tiba saja menyuruh Nevelia untuk pergi meninggalkannya. Mendengar nama Raja Iblis, Manuela kembali menjelaskan kalau menjadi seorang Raja Iblis tidaklah mudah, karena akan ada banyak orang yang ingin merebut tahta itu, yang artinya Zagan akan mendapatkan lebih banyak musuh. Merasa khawatir dengan Zagan, Nevelia pun memutuskan untuk kembali kepada Zagan apapun yang terjadi. Tapi entah dari mana sebuah sihir berwarna ungu muncul untuk menculik Nevelia dan Chestil.
Akibat kejadian itu, Manuela dengan cepat menemui Zagan dan meminta bantuan untuk menyelamatkan Nevelia beserta Castile. Mendengar rekannya diculik, Zagan berjanji akan menyelamatkan Nevelia apapun yang terjadi. Di sisi lain, Nevelia dan juga Castile sedang ditahan oleh seorang penyihir yang ternyata adalah Barbatos. Mereka pun mengetahui fakta bahwa selama ini Barbatoslah orang yang selalu menculik para wanita dan mengatasnamakan Zagan sebagai sang pelaku. Alasan dia menculik semua wanita agar bisa dijadikan sebagai tumbal sihir. Nevelia kemudian mengatakan kepada Barbatos bahwa Zagan saat ini telah menjadi seorang Raja Iblis yang baru. Mendengar hal itu lantas membuat Barbatos semakin iri dengan Zagan. Sebelum Barbatos menyakiti mereka, dengan sebuah sihir teleportasi, Zagan berhasil menemukan tempat tersebut. Mengetahui Barbatos telah menyakiti Nevelia membuat Zagan sangat kecewa dengan Barbatos. Pertarungan antara dua penyihir kuat pun dimulai. Tapi dari taktik, rupanya Zagan masih jauh di atas Barbatos. Bahkan berkali-kali Barbatos ingin melakukan serangan, Zagan selalu saja membatalkan semua sihirnya. Sebuah serangan pun berhasil membuat Barbatos ketar-ketir. Tapi bukannya menghukumnya, Zagan lebih memilih untuk memaafkan semua perbuatan Barbatos selama ini. Tapi tiba-tiba dari bawah tanah sebuah mana yang sangat kuat muncul, yang ternyata Barbatos telah menyiapkan sebuah serangan terakhir, di mana Barbatos memanggil sang iblis yang asli yang berasal dari dunia bawah tanah. Tapi sebuah keajaiban terjadi di mana iblis tersebut tidak menyerang Zagan dan yang lainnya. Bahkan iblis itu sangat menghormati Zagan. Ternyata alasan dari semua itu karena Zagan telah memiliki sebuah simbol Raja Iblis di tubuhnya. Untuk mengakhiri semuanya, Zagan menyuruh iblis itu untuk kembali ke tempat asalnya. Namun karena kekacauan itu membuat kondisi gua akan segera runtuh. Zagan dengan sigap mengeluarkan semua orang dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Barbatos dan Zagan pun kembali menjalin pertemanan seperti semula. Kemudian dengan segenap jiwa, Zagan mengungkapkan perasaannya kepada Nevelia dan berjanji kalau Zagan akan selalu berada di samping Nevelia dan tidak akan pernah meninggalkan Nevelia lagi. Keesokan harinya, Castile bertemu dengan kepala pendeta dan mengakui bahwa Zagan tidaklah bersalah karena telah menyelamatkan nyawanya sebanyak 2 kali. Dia bahkan menolak untuk melakukan perburuan terhadap Zagan, sang Raja Iblis ke-13. Yang hal itu lantas membuatnya mendapatkan sebuah hukuman karena telah membela sang pelaku dan diberhentikan sebagai seorang kesatria suci.